Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janjinuddin dari kelas 1B dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan dibagi menjadi beberapa, yaitu A. Makna ibadah, B. Klasifikasi ibadah, C. Fungsi ibadah, dan D. Syarat diterimanya ibadah, E. Prinsip ibadah. Makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Menurut bahasa etimologis, diambil dari kata ta'bud yang artinya menuduhkan dan mematuhi dalam perkataan. Al-ta'ah yang artinya taat, al-hudhu yang artinya tunduk, al-tanasuk yang artinya pengabdian, dan abda yang berarti menghamba. Jadi, dalam ibadah, pada dasarnya manusia meyakini bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah adalah taat dan hormat kepada Tuhan. Ya. Klasifikasi ibadah secara garis besar dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Ibadah hasyah atau khusus, atau ibadah madah, ibadah yang ketentuannya pasti, yakni ibadah yang ketentuannya dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas, merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah amah atau umum, yakni perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Yang selanjutnya, C. Fungsi ibadah dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. 2. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang ketiga, meningkatkan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin. D. Syarat diterimanya ibadah. Agar sesuatu itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Kesahan suatu amal. 2. Keikhlasan seorang hamba. 3. Senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. 4. Ittiba yang artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. E. Prinsip ibadah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah adalah 1. Hub atau cinta. Cinta kepada Allah adalah sebagai hasil dari marifatullah. Di samping itu pula Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa ketahuilah bahwa tajalli memperoleh kenyataan keagungan Allah itu membawa kepada manusia untuk tawub kepada Allah. Yang kedua, khauf atau takut adalah ibadah hati tidak dibenarkan ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa taala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Ulama membagi khauf menjadi 5 macam, yaitu 1. Khauf ibadah, takut kepada Allah karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dikehendakinya,
menghinakan siapa yang dikenakinya dan menahan dari siapa yang dikenakinya. Yang kedua, khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kepada para wali, jin, patung-patung dan sebagainya. Yang ketiga, khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Khauf tabiat. Khauf tabiat, rasa takut adalah tabiat seperti takut kepada singa, takut tenggelam, takut kepada ular, takut kepada musuh atau api, dan lain sebagainya. Yang kelima, khauf fam, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau ada penyebabnya tetapi ringan. Takut yang seperti ini amat tercela, bahkan akan memasukkan pelakunya ke dalam golongan para penakut. Yang ketiga, roja atau harapan. Secara bahasa dapat diartikan harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah dapat diartikan berkemudian gantungnya hati dalam meraih suatu hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan kedudukan. Tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkan kepada Allah adalah kesyirikan. Bisa berupa syirik besar ataupun syirik kecil. Ketergantungan yang ada di dalam hati orang yang tengah mengharapkan. Oleh karena itu, tidaklah seorang dianggap mengharapkan apabila tidak beramal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.